Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,16%. Dengan total market cap di 1,99 triliun US dollars, basically nyaris 2T ya. Untuk Bitcoin dia kembali ke angka sekitar 44.000, tepatnya 43.916. Tapi kalau kita buletin sekitar 44.000. Dan ini merupakan peningkatan sebesar 2,33%. Dan angka ini cukup penting, kenapa? Karena sudah 3 kali kurang lebih Bitcoin terreject di daerah situ ya. Tepatnya di 44.467. Untuk detailnya di belakang. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga Ethereum, dia meningkat sebesar 2,86%. Dan dia ada di atas 3.000 tentunya ya. BNB akhirnya berhasil daily close di atas dari 410. Dan ini merupakan peningkatan sebesar 0,88%. Dan selanjutnya ada XRP yang meningkat tipis ya, 0,12. Cardano ya close di atas $1. Luar biasa ya. Buat kalian yang belum nonton video update gua kemarin mengenai Cardano, boleh coba cek di playlist crypto gua. Dan ini peningkatan sebesar 3,37% dalam 24 jam terakhir. Solana meningkat sebesar 8%. Ini nanti kita akan bahas juga. Dan seterusnya. Nah, kita akan lihat BTC ya. Jadi PR besarnya ada di sini ya. Sudah 3 kali BTC reject di daerah sini. Apakah ini akan menjadi push yang cukup kuat untuk bisa menembus daerah sini atau tidak? Ya, kita akan lihat dalam beberapa jam ke depan. Nah, untuk detailnya tentunya kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan update dulu mengenai bull support band, di mana kita bisa lihat di waktu bersamaan ada resisten di sini, dan di bull support band juga basically ada di daerah situ juga, di sekitar 43.697 dolar. Ya, jadi sekarang technically sedang di atas. Dan tentunya apabila weekly close dari Bitcoin bisa di atas dari kedua bull support band ini, ya, atau lebih tepatnya di atas bull support band ya, di atas kedua ini, itu bisa close di sekitar ya mungkin di atas 45.000 ya, bisa di 46, 47. That's really good. Artinya apa? Bitcoin kembali masuk ke bull markets ya. Nah, buat kalian yang mungkin bingung loh, kenapa masuk bull markets? Karena gini, cara paling gampang untuk mendefinisikan bull market atau bear market adalah saat running price ada di atas atau di bawah dari bull support band. Apabila di atas, itu masuk ke bull market. Tinggal pertanyaannya apakah bull marketnya panjang ya, panjang seperti di 2000 ya, di sinilah ya. Contohnya di sini nih, yang paling baru dari Juli ya, atau bull marketnya pendek seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat dalam kurang lebih 3 hari ke depan, apakah BTC bisa close di atas dari 45.349 ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi nanti, apakah dia akan bisa menghold bull support band sebagai support atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai newsnya. Sekarang ternyata ada balasan dari Deputy of Finance Minister di Malaysia ya, atau simpelnya Menteri Keuangan lah ya, di mana dia merespon proposal untuk melegalisasi Bitcoin. Buat kalian yang nggak tahu konteksnya, beberapa hari lalu gue pernah membahas mengenai Menteri Komunikasi dan Media Malaysia yang mengajukan saran lah untuk melegalisasi BTC. Bahkan rumornya untuk bisa menjadikan BTC sebagai legal tender. Tetapi sepertinya balasannya nggak terlalu positif ya. Jadi cukup mirip dengan Indonesia ya. Malaysia nggak nge-ban crypto trading. Ya, jadi boleh trading cryptocurrency di Malaysia. Tetapi pemerintah tidak ada rencana untuk mengadopsi kripto untuk pembayaran. Ya, kita lanjut. Nah, jadi ada satu official dari Ministry of Finance Malaysia yang ternyata sudah dilaporkan itu mengoppose the idea of adopting cryptocurrency, ya, tidak setuju dengan adopsi cryptocurrency seperti Bitcoin as a payment method ya, sebagai alat pembayaran. Nah, jadi ya ini bisa dibilang langsung bantahan terhadap proposal yang crypto friendly yang dilakukan oleh Deputy Communication Minister dari Malaysia yang kemarin ya. Nah, jadi sekarang menurut mereka Malaysia tidak ada rencana untuk merecognize BTC as a legal tender. Jadi mereka tidak akan melakukan El Salvador move lah kesannya ya. Dan ini dikatakan oleh Deputy Finance Minister Moh Syahar Abdullah yang mengatakan di meeting parlemen ya pada Kamis lalu. Ini dilaporkan oleh Bloomberg tentunya si source-nya ya. Nah, jadi dia mengatakan cryptocurrency seperti Bitcoin ini tidak cocok sebagai jadi sebagai instrumen pembayaran katanya karena beberapa limitasi. Menurut si Moh Sahar ini ya. Nah, dia men-cite beberapa risiko seperti volatility dan cyber threat. Volatility oke, gue setuju lah ya, BTC volatile.
Walaupun itu bisa diperpanjang lagi kenapa volatile. Tapi oke lah, gue setuju. Tapi untuk cyber threats, ya, sekarang gue tanya, BTC pernah nggak down sekali selama dia hidup? Ya, sejak 2008, ya kalau mau dibilang lebih ini 2009, 2010 lah ya. Sampai sekarang nggak pernah down sekalipun. Sekarang pertanyaan gue satu, adakah bank yang belum pernah down servernya atau kehack? Setahu gue, nope ya, semua pernah kena. Jadi untuk cyber threats ini gue jujurnya nggak terlalu setuju ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa juga, apalagi katanya, instead of adopting, ya, justru menurut ini Malaysia lebih fokus untuk mendevelop CBDC ya, lagi-lagi CBDC. Jadi sebenarnya intinya sih bukan bahaya buat kitanya, ya bahaya buat banknya gitu loh kesannya ya. Kalau BTC dijadikan legal tender, ya bahaya untuk bank sentralnya. Jadi mereka kehilangan kekuatan gitu ya. Itu translation simpelnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, seperti biasa lah ya. Cukup sulit lah untuk satu negara yang punya bank sentral dan ya maksudnya ekonominya cukup baik-baik saja ya. Malaysia, Indonesia not that bad. Nah, yang mungkin punya insentif untuk melegalize BTC atau kripto lain itu seringkali adalah negara yang secara ekonominya kacau atau mereka kena dolarisasi seperti negara-negara di Amerika Latin. Maka mereka memiliki insentif untuk ya udah kita sekalian aja eksperimen gitu ya. Jadi ya menurut gua kemungkinan besar sih nggak akan jadi legal tender ya. Lebih ke ya sudah dipermudah lah gitu kesannya untuk mereka bisa lagi-lagi untung dari pajak lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita update dari Malaysia. Oke, dan balik lagi ke Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin sudah mengetuk-ngetuk daerah resisten nih ya. Jujurnya lumayan deg-degan karena sudah 3 kali dia ke-reject di daerah sini ya. Pertama pada Februari ya, Februari awal lah ya. Lalu juga di Februari pertengahan. Lalu terjadi lagi pada Maret awal ya, ke-reject lagi. Nah, semoga saja pada hari ini cukup kuat untuk bisa memantulkan harga Bitcoin hingga menembus ya. Karena kenapa? Ini penting. Kalau sampai Bitcoin bisa close di atas 45.000 ya, atau lebih bagus lagi kalau sampai bisa close di atas 46.000, ini dia akan close weekly di atas dari bull support band. Dan itu menurut gua sangat-sangat penting. Karena kenapa? Bisa kita lihat ya, bull support band ini adalah satu indikator yang sangat mudah dan cukup efektif untuk menunjukkan apakah momentum dari cryptocurrency market ya, walaupun ini technically BTC ya, tapi seperti yang kita tahu BTC selalu yang nge-lead the way itu kemana market crypto akan jalan. Nah, jadi ini bisa jadi satu indikator menunjukkan apakah cryptocurrency market ini akan cenderung lebih bullish atau tidak. Di atas bullish, di bawah bearish gitu ya. Nah, untuk kalau data lebih panjangnya di sini ya, kita ambil indeks. Nah, kita bisa lihat pada faktanya gitu ya, ini cukup bisa menjadi satu patokan. Tinggal pertanyaan satu, kalau di bawah sini bear marketnya panjang atau pendek gitu. Dan bull marketnya apakah dia panjang atau pendek seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, itu yang paling penting ya. Dan untuk ininya buy limitnya ya, kalian bisa pertimbangkan buat yang konservatif otomatis bisa di ini antara MA50 atau 20. Sekarang masih cukup jauh jadi ya deket-deket lah, lu bisa pilih terserah. Nah, untuk yang lebih konservatif, untuk yang lebih agresif bisa mulai pindah ke 4 hourly chart. Dan kita bisa lihat MA20 yang bisa kita pakai. Kemarin sudah bisa menjadi satu support yang lumayan bagus ya pada tanggal 23 Maret. Nah, sekarang pertanyaannya apabila reject lagi, bisakah MA20 di 4 hourly chart menjadi pantulan atau menjadi satu trampolin untuk Bitcoin sehingga bisa menembus 44.467 ya. Jadi buat yang agresif bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 42.726. Tapi please, gue ingetin ini 4 hourly chart, jadi kalian harus tetap buka chartnya karena ini akan naik ya. Untuk di daily-nya, MA50 dan 20 itu di sekitar 41.000. Pas banget nih kalau yang C50 ya. Untuk 20 di 40.000 lebih $620 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang ingin akumulasi Bitcoin kalian ya, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Ya tidak wajib, tapi sekali lagi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Oke, dan selanjutnya Cardano. Ya, seperti kita bisa lihat, Cardano ternyata masih ada cukup besar momentumnya kemarin ya. Tapi di waktu bersamaan kita bisa lihat RSI-nya sudah overbought ya di daily. Dan juga kemarin kita bisa lihat dia week mendekati $1.20. Jadi baik lagi, kunci terbesar dari Cardano adalah $1.20. Apakah dia bisa cukup kuat untuk tembus lagi daerah situ atau tidak ya? Itu sangat penting menurut gua ya.
Nah, selain dari situ kita bisa lihat juga di sini ada struktur di sekitar $1 lah ya kalau kita buletin ya daerah situ. Dimana sebelumnya di sini terjadi daerah, sayangnya daerah, ya ini tekniknya daerah demand sih ya, tapi sayangnya kurang kuat ya. Nah, semoga saja kali ini daerah demand-nya ya di daerah sini bisa berubah menjadi daerah demand cukup kuat untuk bisa melontarkan lagi Cardano menembus $1 lebih 20 sen ya. Jadi untuk Cardano gue pribadi dalam kondisi seperti ini lebih ke wait and see dulu. Kita lihat dia bisa sampai koreksi kemana ya. Harapan gue koreksinya nggak sampai menembus $1. Tapi andaikan tembus $1, it's okay menurut gue ya. Masih ada MA50 dan 20 yang sudah semakin mendekat gitu. Jadi untuk averaging sebenarnya untuk averaging bagi kalian yang dulu belum pernah averaging di sini gitu ya, atau kalian kesannya baru masuk Cardano di bawah sini, waduh luar biasa enak banget ya mulai masuknya di sini, itu bisa sedikit averaging up di daerah sini, di daerah $1 lebih 20, $1 lebih 2 sen ya, atau kamu dibuatin $1 3 sen ya, bisa di situ untuk averaging. Itu masuknya ke ya medium risk lah, karena jujurnya ya nggak extremely good juga secara risk rewardnya gitu ya. Dan selanjutnya buat yang lebih konservatif ya, buat yang lebih konservatif bisa tunggu antara di MA50 atau 20. Kalau lebih konservatif lagi seperti biasa ya, tunggu golden cross sampai dia mantul di MA20-nya. Itu baru kalian beli ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat yang agresif bisa nggak? Coba kita lihat ya di 4-hourly chart. Technically bisa. Technically bisa tunggu sampai di pantulan MA20 ya. Karena MA20 sekarang sudah mulai melewati $1 2 sen ya. Nah, tinggal kita lihat apakah nanti saat koreksi ke sini apakah dia bisa mantul atau tidak. Gitu ya. Jadi gue ulangi, untuk yang agresif bisa pertimbangkan MA20 di 4-hourly chart ya. Jangan ketukar nih, 4-hourly chart untuk yang agresif. Nah, untuk yang lebih konservatif ya, dibagi nih konservatifnya ada beberapa. Buat yang konservatif banget bisa tunggu golden cross MA50 dan 20 ya, beli di pantulan 20. Dan buat yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah $1 lebih 2 sen atau 3 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Matic. Ya, Matic berhasil breakout. Kita bisa lihat dia menembus MA50 dengan cukup kuat ya. Tentunya breakout ini disponsori oleh Bitcoin ya, yang ikutan juga rally ya. Nah, di mana kita bisa lihat di sini good newsnya apa? Matic memecahkan struktur lower high yang terjadi pada bukan Februari, tapi Maret awal ya, pada tanggal 2 dan tanggal 3 ya. That's good. Ini pertanda yang baik karena ya apa? Ya baik lagi. Satu aset kalau ditanya apa ciri-ciri paling gampang untuk melihat aset yang ada kemungkinan reversal. Simpelnya adalah dia mulai memecah struktur dari lower high, lower low, lower high, lower low menjadi apa? Higher high, higher low, higher high dan higher low ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan sekarang yang mungkin cukup penting adalah retest MA50 ya, karena kita bisa lihat sekarang posisinya overbought untuk Matic. Jadi bersabarlah, jangan maksain beli di resisten ya. Paling cepat menurut gua untuk beli Matic ini di MA50 untuk kalian yang cenderung ya medium ke konservatif ya. Jadi gini deh, MA50 untuk kalian yang cenderung lebih medium ya, nggak konservatif banget tapi nggak agresif banget juga, bisa pertimbangkan di MA50 yaitu di $1 lebih 57 sen ya. Gue ulangi, $1 lebih 57 sen itu untuk yang medium risk. Untuk yang lebih konservatif seperti biasa harus lebih bersabar ya, lebih bersabar, nunggu terjadi golden cross baru beli di pantulan seperti biasa ya. Itu untuk yang lebih konservatif. Nah, untuk yang agresif kita harus pindah ke 4-hourly chart. Ini bisa dipertimbangkan di MA20 yang semakin mendekat sekarang ya. Jadi untuk sekarang di $1 lebih 54 sen. Tapi untuk 4-hourly chart gue ingetin lagi, harus kalian pantau terus karena MA-nya lebih cepat naiknya. Karena satu candle-nya cuma 4 jam ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Overall bagus, secara struktur mulai tembus resisten-resistennya ya. Sekarang bisa dibilang target dia itu ada di MA200 nih. Andaikan MA50-nya konfirmasi menjadi support ya, dia mantul di sini. Nah, target selanjutnya adalah MA200 di sini yang ada di sekitar $1 lebih 73 sen ya. Semoga saja Matic bisa mulai menaklukkan daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat dengan sangat jelas dia menyelesaikan PR-nya ya. Jadi buat kalian yang mungkin kelewat kemarin DCWT, PR dari Binance ini atau BNB adalah menembus $410, di mana kita bisa lihat
2 hari sebelumnya pada tanggal 22 Maret dan tanggal 23 juga dia sempat retest tapi gagal tembus ya. Nah, ternyata akhirnya tadi pagi jam 7 dia berhasil close daily di atas dari 410 dolar. That's good ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah BNB bisa bertahan di atas dari 410 atau tidak ya. Nah, daerah sini masuknya lebih ke agresif ya. Jadi buat kalian yang mau tertarik untuk beli di daerah sini masuknya ke agresif. Nah, untuk yang agresif bisa tunggu terjadi confluence antara MA20 dan 410. Kalau sampai terjadi pantulan di daerah sini ya, saat terjadi confluence juga tentunya ya. Nah, kalian boleh pertimbangkan untuk buy limit di daerah situ. Ya, jadi gue ulangi ini untuk yang agresif bisa di daerah 410 saat terjadi confluence dengan MA20 ya. Nah, selanjutnya untuk yang lebih konservatif bisa pertimbangkan antara di MA50 atau kalau kalian lebih konservatif lagi tunggu sampai terjadi golden cross dan beli di pantulan situ seperti biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance dan overall looking good ya. Karena kenapa? Ya yang penting itu struktur, lagi-lagi struktur. Kadang-kadang gini, orang suka bikin sangat ribet trading tuh ya. Wah, pakai rasio ini, rasio itu sampai semuanya isinya coretan semua gitu ya. Nah, sementara menurut gua untuk menunjukkan satu aset mau reversal atau tidak, menurut gua cukup simple. Kalau dia masih lower low dan lower high ya belum. Kalau dia mulai berubah dari lower high dan lower low, dia mulai berubah jadi higher high dan higher low, itu mulai ada potensi bisa reversal. Gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Solana. Solana berhasil menembus MA50 pada tanggal 23 Maret. Dan yang lebih pentingnya apa? Dia retest dan lanjut lagi ke atas. That's good ya. Karena kenapa? Kita bisa lihat struktur satu sudah terkalahkan ya. Satu terkalahkan tetapi struktur selanjutnya sudah menunggu ya. Nah, struktur ini sebenarnya sudah di retest pada tanggal 2 Maret kemarin, tapi gagal, langsung ke reject dan lanjut turun lagi. Nah, jadi sekarang udah tahu dong apa PR besar dari Solana. PR besarnya adalah menembus daerah 105 dolar lebih 95 sen ya. Karena sebelumnya dia sudah sempat gagal sekali. Nah, jadi ini PR besarnya dan di waktu bersamaan sayangnya ini sedikit kayak XRP ya. Ada beberapa lagi resisten selanjutnya yang siap menunggu di atas ya. Jadi semoga saja Solana bisa menembus semua resisten ini ya. Dan tentunya menurut gua ini bisa terjadi apabila BTC bisa lanjut naik ke atas bull support band ya. Apalagi kalau sampai weekly close di atas dari bull support band. Seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya ya, altcoins cenderung akan performanya jauh lebih baik daripada sekarang apabila BTC close weekly di atas dari bull support band. Dan sebenarnya kalau lebih bagus lagi bukan cuma close ya, lebih bagus lagi kalau dia hold as support dan mulai pelan-pelan naik. Nah, di daerah sini nih, waktu BTC lagi sideways di sini, biasanya alts meledak ya. Solana bisa ketemu new all time high. Coba lu perhatiin nggak? AVAX, Solana, Matic, Cardano, semua itu nge-boom saat BTC tembus ya atau di atas 1000 support band dan dia cenderung sideways. Nih, lihat di daerah sini nih. Waktu BTC lagi sideways seperti ini, altcoins menemukan new all time highs-nya ya. Jadi itu satu hal yang boleh kalian perhatikan dalam beberapa hari ke depan ya, tepatnya 3 hari ke depan. Apakah BTC bisa tembus bull support band atau tidak dan bisa hold nggak as support ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya. Untuk buy limitnya bisa di MA50 untuk yang lebih konservatif ya. Kalau konservatif banget seperti biasa, golden cross, pantulan di MA20. Buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan MA20 di sini di 4 hourly chart ya yang ada di 94 dolar sekarang. Oke, dan lanjut lagi ke AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat masih cenderung mirip seperti kemarin walaupun lebih bullish ya sekarang, yang lebih bullish. Dan kita bisa lihat secara bentuk candle juga ini menunjukkan bahwa sellers kemarin kalah di AVAX ya. Nah, ini pertandingan cukup bagus untuk AVAX. Tapi di waktu bersamaan masih ada sedikit kebingungan kalau kita lihat ya. Ini seperti kesannya gini, ini ada satu bayi nih, udah ngantuk, tapi lagi makan permen. Jadi bingung mau makan permen atau tidur. Itu loh kesannya. Nah, tinggal kita lihat nih, siapa yang menang ya. Rasa ingin makan permennya atau rasa ngantuknya ya. Nah, untuk sekarang AVAX ya sama kurang lebih. Untuk si buy limitnya buat kalian yang lebih masuk ke medium risk bisa taruh di MA200 yang ada di 81 dolar lebih 76 sen ya. Itu untuk yang medium risk. Untuk yang lebih konservatif bisa tunggu golden cross dari salah satu MA ini dan tunggu pantulan seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, untuk yang agresif bisa pertimbangkan di 4 hourly chart.
4 hourly chartnya, tapi udah mulai deket-deket nih, nggak tahu nih apakah bisa tahan atau tidak ya. Nah, jadi bisa di MA20 atau di MA50, kalian bisa pilih sendiri ya. Nah, untuk sekarang yang menjadi PR kalau untuk di 4 hourly chartnya adalah daerah $89 dan juga daerah sini ya $91 ya. Apakah Apex bisa menembus atau tidak ya, kita harus lihat ya. Jadi gue ulangi, untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan MA20 atau 50 yang ada di sekitar $86 dan $85. Dan buat kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan Golden Cross ya, atau MA200 untuk yang medium di $81 lebih 76 sen. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat kemarin dia sudah retest dengan wick daerah $20 lebih 22 sen ya. Pertanda bagus ya, pertanda bagus. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat volumenya lagi-lagi turun ya kemarin dari tanggal 23 Maret. Jadi gimana nih? Menurut gua ada beberapa skenario. Skenario pertama, ini skenario yang paling bullishnya ya. Dia terus naik ya, secara pelan-pelan terus naik. Tapi jujurnya menurut gua nggak terlalu besar peluangnya. Karena kenapa? Volumenya terus turun. Jadi ada kemungkinan dia koreksi. Nah, pertanyaannya koreksinya sampai mana ya? Nah, ada beberapa ya. Yang pertama, bisa saja dia cuma menemukan bisa menemukan support lagi di daerah $20 lebih 22 sen. Karena kemarin dia retest dengan wick ya. Nah, itu yang pertama, itu yang paling bullish ya. Atau ya yang lumayan bullish lah gitu kesannya. Nah, untuk yang lebih yang koreksi lebih dalam, itu bisa kalian pertimbangkan di MA50 atau di 20 ya. Jadi itu kemungkinan seperti ini ya, terjadi dulu ya sideways, pelan-pelan terus tembus. Nah, otomatis MA50 dan 20 sudah lebih di atas ya, karena terjadi sideways dulu di atas. Maka dari situ kalian bisa pertimbangkan untuk beli di pantulan MA20 yang sudah golden cross ya, karena basically dalam beberapa hari ke depan pasti ini golden cross ya. Jadi untuk Polkadot kurang lebih seperti itu ya. Buat kalian yang lebih agresif ya, boleh pertimbangkan di daerah $20 lebih 22 sen. Buat kalian yang lebih konservatif bisa bersabar menunggu di pantulan MA20 yang nanti akan golden cross ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.